Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya di channel Otomotif. Kali ini ya teman-teman saya minta maaf karena saya pembuatan video ini yaitu antara lain adalah jam setengah 11 malam ya, karena saya lembur di sini karena banyak garapan ya. Kalau tidak saya lembur otomatis nanti tidak tertangani ya. Makanya di sini saya coba untuk melembur sepeda motor ini. Nah, kali ini ya video saya adalah tentang Mio. Yamaha Mio ini keluhannya yaitu adalah pada aki yang sering ngedrop. Nah, pada pemilik sepeda motor ini mengeluhkan pada posisi aki tidak pernah bisa awet ya, selalu ngedrop, nanti di strum lagi ngedrop lagi, strum lagi ngedrop lagi. Nah, di sini dimasukkan ke tempat saya guna untuk menangani agar akinya awet ya, tidak sering ngedrop dan bisa bertahan karena aki baru. Nah, di sini saya peradali ya teman-teman. Di sini saya mau mengetes atau mencari jalur setrumnya satu persatu, yaitu diantara di bagian spool dulu ya. Saya cek dulu di bagian spool apakah spool pengisian daya baterai ada yang mati atau apakah yaitu regulatornya mengalami kerusakan. Saya juga belum tahu lebih jelasnya lagi ya. Kita cek satu persatu, yaitu pertama di bagian spool. Nah, teman-teman semua perlu dipahami karena pengisian daya baterai itu sangat penting untuk menghidupkan double starter dan lain-lain. Karena sepeda motor kalau tidak ada baterainya ya kurang sempurna. Makanya pengisian daya baterai itu sangat penting sekali. Pertama kita copot di bagian jalur spool ya. Ini jalur spoolnya. Nah, di sini ada yang perlu kita pahami adalah warna kabelnya dulu. Kalau di Yamaha itu hampir sama semua warna kabel. Yaitu di pengisian dari spool itu warnanya putih. Ya. Dan yang lampu adalah merah strip kuning, dan yang hitam ini adalah massa atau ground body. Oke, kita cabut seperti ini. Nah, setelah kita cabut, kita jumper satu persatu ya. Nah, caranya ya, penjamperannya adalah seperti ini. Kita masukkan kabel seperti ini, dan kemudian kita hidupkan mesin atau kita double starter. Kita jumper di sini. Ini bisa dilihat ya teman-teman, di sini tidak ada setrumnya sama sekali. Kemudian kita cek di bagian lampu, jalur lampu. Sama sekali tidak ada. Kemungkinan saja ini masanya belum tersambung ya. Kita sambung dulu. Nah, masanya kita buatkan dulu ya, yang hitam ini. Barangkali masa ini adalah yaitu sambungan dari massa spool ya, dua-duanya ini. Kita pasang seperti ini. Nah, setelah terpasang kita buatkan sendiri di atas seperti ini. Gunanya untuk menyempurnakan setrum biar hidup. Oke, setelah terpasang kita hidupkan mesin kembali. Nah, kemudian kita jumper lagi ya. Kita jumper lagi di bagian spool pengisian baterai. Kemudian kita konsletkan di sini. Nah, strumnya bagus dari spool. Kemudian spool lampu.
kelihatan. Nah, bagus ya teman-teman, ini setrumnya bagus semua. Yang sepul pengisian baterai kita jumper kembali. Nah, di sini sepulnya tidak mengalami kerusakan. Dua-duanya ya, yang jalur sepul ini normal semua. Kemudian kita menuju ke regulator. Nah, regulatornya ada di sini. Nih. Kemudian kita cabut. Nah, kita lepas ya regulatornya seperti ini. Setelah tercabut, kita coba untuk menghidupkan mesinnya kembali. Gunanya untuk mengetahui jalur pengisian jalur sepul ya, warnanya putih tadi yang dari sepul ini masuk ke sini ya. Kita cek apakah setrumnya bisa masuk ke cop sini atau tidak. Kita hidupkan mesin. Nah, mesinnya kita hidupkan, tidak hidup ya teman-teman ini. Nah, oke ya teman-teman, kita pelajari dulu ya. Kenapa daya baterai ini melemah, tidak bisa mengisi baterai? Karena dikarenakan kabel merah ini putus. Sedangkan kabel merah ini ada dua bagian. Nih di sini. Yang satu menuju ke kunci kontak, yang satu menuju ke baterai. Kenapa akinya mati total ya, tidak ada setrumnya sama sekali. Sepeda motor Mio ini masih hidup. Bel-bel juga bisa hidup, rating juga bisa hidup. Dikarenakan kabel merah ini masih menyambung pada regulator ini. Sedangkan yang dari sepul ini normal masuk ke regulator, menyambung kabel merah ini. Makanya sepeda motor ini hidup. Sedangkan nanti kalau akinya sudah mati total, ini mengalami kerusakan. Sedangkan sepul yang dari bawah ya, sepul dari bawah normal saja masuk ke setrum sini ya, kabel putih ini bisa hidup membawa strum, tetapi mesinnya masih mati total. Itu dikarenakan regulator ini mengalami kerusakan. Bila regulator ini normal saja ya, sedangkan aki mati total, itu dikarenakan kabel merah ini masih menyambung pada regulator, dan kabel merah ini menuju ke kunci kontak. Ke kunci kontak ada dua kabel, yaitu merah ini larinya ke kunci kontak, dan satunya lagi dari kontak itu warna coklat. Nah, kabel warna coklat itu bila kontak dihidupkan langsung menyambung kabel merah ini untuk membagi strum menjadi beberapa bagian, yaitu gunanya untuk bel, double starter, dan rating dan lain-lain. Nah, makanya di situ walaupun tidak ada akinya masih hidup, mesin hidup, rating juga hidup, itu dikarenakan regulatornya normal. Tetapi kalau akinya mati total, ini mengalami mati total, semuanya akan mati. Mesin juga mati, rating bel juga mati total. Nah, ini penyakitnya motor ini adalah pada aki yang sering ngedrop ya teman-teman. Nah, di sini sudah kita lihat penyakitnya adalah pada kabel merah ini yang menuju ke baterai. Kalau ini putus, daya baterai tidak akan bisa mengisi setrum untuk mengisi baterai karena ini putus ya, karena ini putus. Nah, kita buatkan sambungan dulu apakah nanti yang masuk ke baterai sini sudah normal atau tidak gitu ya. Kita pasang dulu kabelnya di sini,
caranya kita cabut seperti ini dulu. Kita masukkan kabel ini ya. Ini jangan sampai putus. Kita lihat dulu apakah ini putus atau tidak, biar jelas. Ini masih kuat. Kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini sambungannya. Kita ginikan. Setelah seperti ini kita masukkan regulator. Kita masukkan regulator. Nah, ini ya. Setelah ini terpasang, kita tinggal untuk menyambung pada kabel merah ini. Kita kelupas dulu. Nah, ini sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Kita tinggal untuk menghidupkan mesin dan kemudian kita mengecek di bagian pengisian baterainya ini. Kita ambilkan bola atau lampu dulu. Kemudian kita sudah ya, ini kita ambilkan lampu. Kita tinggal pengecekan pengisian. Mesin kita hidupkan dulu biar hidup. Nanti kita lepas akinya ya. Nanti jalur akinya ini kita lepas. Kita tes pengisiannya. Kalau tidak dilepas nanti tidak tahu apakah setrum dari regulator normal atau tidak. Kemudian kita pasang kabelnya ini. Nah, kita coba ya, kita tempelkan ke ground. Setelah ini kita tempelkan ke ground yang satu. Nah, sini pengisiannya atau jalur setrum tadi yang putus sudah mengalir ke kabel jalur aki. Kita gas dulu. Oke ya teman-teman, caranya seperti tadi. Setrum sudah mengalir di sini. Cara pengetesan untuk mengetahui stabilnya setrum, kenormalan setrum dan tidak kenormalan setrum,
kita ketahui dari lampu ini ya. Bila kita pasang lampu ini normal ya, lampunya hidup dan kita geber gasnya, tidak tambah buentir ya, tidak tambah terang, cukup stabil ya, lampunya stabil aja. Biasanya kalau digas kan tambah terang, tetapi di sini stabil, itu berarti normal. Aki tidak akan cepat habis airnya dan tidak akan cepat mati. Nah, itu caranya ya teman-teman. Itu harus kita pelajari dan pahami cara untuk mengetahui normalnya daya pengisian baterai. Nah, gitu ya. Ini sudah kelihatan jelas sekali pengisiannya sudah normal. Nah, kembali ke sini. Makanya kita harus lebih teliti dulu. Jangan asal kita langsung kita tebak regulatornya yang rusak. Bila mengalami kondisi yang semacam ini, perlu kita pahami, kita amati ya, yaitu pengecekan pada spool itu penting sekali, dan pengecekan pada regulator itu sangat penting sekali. Nah, perlu dipahami warna kabel ya. Ini yang masuk ke regulator pada Yamaha Mio, yang putih adalah kabel pengisian baterai yang dari spool. Yang merah strip kuning adalah kabel lampu ya. Kabel yang kuning ini ya, dari bawah ya, dari soketnya ini dari bawah itu kuning strip merah. Nah, langsung dinaikkan ke cop sini ya, menuju ke regulator, yaitu warnanya kuning. Kabel kuning ini adalah dari spool, yaitu gunanya untuk menghidupkan lampu besar. Dan yang hitam ini adalah kabel ground. Dan yang kabel merah ini dibagi menjadi dua bagian. Yang satu menuju ke kunci kontak, yang satu menuju ke pengisian daya baterai. Ini, bila ini salah satunya ada yang putus, pasti akinya tidak. Bila yang putus di bagian baterai, makanya akinya akan cepat tekor dan mati terus. Dan bila yang putus di bagian ini, di bagian yang satu ini, yaitu kunci kontaknya akan mati dan mesinnya juga akan mati total. Karena apa? Karena ini tidak bisa menyambung ke kunci kontak dan tidak bisa dan dari kontak tidak bisa menyambung ke kabel warna coklat. Karena warna coklat itu gunanya, kabel warna coklat itu yang dari kontak, menyambungnya adalah kabel merah ini. Dan kabel coklat itu membawa setrum untuk menghidupkan rating bel double starter dan menghidupkan mesin menuju ke kelistrikan, yaitu CDI ya. Itu. Nah, teman-teman semua, kukira ini sudah sangat jelas sekali, sangat paham untuk pengetahuan atau memahami atau mempelajari tata caranya mencari alur kelistrikan yang menuju ke baterai ya. Karena baterai sering ngedrop, cepat mati, penyakitnya ada di sini ya, ada di jalur-jalur ini semua, dan jalur menuju ke spool. Oke, terima kasih. Kukira ini sangat jelas sekali ya teman-teman, untuk menjelaskan tentang cara untuk mengetahui yaitu jalur-jalur strum, cara mengetahui untuk menangani kondisi baterai yang cepat ngedrop atau mati total. Caranya seperti tadi saya tadi, harus dicari dulu, jangan langsung divonis ininya, jangan. Kita harus turut satu persatu kabel-kabelnya. Oke, terima kasih, tonton terus di channel saya Roy Otomotif. Jangan lupa ya, subscribe, like, juga di komen. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya. Oke, terima kasih.